Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini, tepatnya di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa. Pagi ini akan ada kaitan dengan aktivitas kegiatan studi tiru dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Manggarai Barat. Bagi kami di Kabupaten Dompu, dalam hal ini kami sangat merasa bangga karena kita di Kabupaten Dompu dipilih oleh saudara-saudara kita di Dinas Pertanian Manggarai Barat dijadikan sebagai lokasi studi tiru pengembangan jagung di lahan kering. Nah, terkait dengan itu semua kami menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi kami kepada pemerintah daerah Manggarai Barat. Nah, jadi pada kesempatan ini kami merasa bahwa kedatangan daripada tamu dari Manggarai Barat akan kita sambut. Jadi pemerintah daerah Manggarai Barat menginginkan adanya diskusi yang intens kaitan dengan cerita sukses kegiatan pengembangan jagung di Kabupaten Dompu. Jadi kami beserta jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan akan menerima kaitan dengan tamu dari Manggarai Barat. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat beserta rombongan. Selamat datang di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Sejenak marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmatnya kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara studi tiru Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, hari ini tanggal 18 Maret 2023. Hadirin yang kami hormati, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat beserta rombongan. Jarum hilang di tengah jerami, duri dibuang diganti bakmi. Selamat datang di kota kami, semoga erat ikatan silaturahmi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dan ucapan selamat datang dari Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu yang terhormat Bapak Muhammad Saroni, PMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi Kabupaten Dompu, Pak Kadis, terdiri dari 8 kecamatan, ada 72 desa dan ada 9 kelurahan. Berbicara masalah potensi pertanian, lahan di Kabupaten Dompu ini kurang lebih sekitar 283.000 hektar, di mana hanya 11% lahan sawahnya, 89% itu adalah lahan kering. Kemudian selanjutnya Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, jadi Pak Kadis, kalau berbicara pengembangan jagung itu, saya pada banyak kesempatan itu saya langsung buka dengan kesimpulan. Yang saya maksud dengan kesimpulan itu, jadi berbicara jagung di Kabupaten Dompu ini, jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di NTB, dan mohon maaf bisa jadi di kabupaten kota yang lain di seluruh Indonesia, pengembangan jagung di Dompu ini memang relatif sangat spektakuler. Jadi seperti kita ketahui bersama, bicara pengembangan komoditi pertanian,
indikator kesuksesannya itu selalu diukur dari dua hal. Indikator on farm-nya, kemudian indikator off farm-nya. Jadi dari sisi on farm-nya, dari sisi budidayanya dapat kami sampaikan Pak Kadis. Jadi geliat jagung di Dompu ini berawal dari 13 tahun yang lalu. Pertanaman jagung di Kabupaten Dompu ini luas tanamnya tidak lebih dari 6.000 hektar Pak Kadis. Hanya 6.000 hektar, itu 13 tahun yang lalu. Dalam perjalanannya 13 tahun kemudian, realisasi tanam di tahun 2022 sudah mencapai angka 76.000. Mohon maaf, bisa dibayangkan dari 6.000 menjadi 76.000. Dan kami garis bawahi sedikit Pak Kadis. Jadi 76.000 itu data yang tercatat dalam statistik pertanian. Itu dari sisi on farm-nya. Begitu juga dari sisi produktivitas. Jadi 13 tahun yang lalu itu produktivitas kita Pak Wildan ya tidak lebih dari 2 ton per hektar. Paling maksimal 2,5 ton. Nah, dalam perjalanannya mencapai angka 7 sampai dengan 10 ton per hektar. Malah kalau saya nyebut 7 ton itu, masyarakat petani kami di Manggelewa ini banyak protes Pak. Terlalu rendah itu 7 ton itu katanya. Ya tapi kita merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPS. Nah kemudian dari sisi off farm, indikator kesuksesannya. Ya bicara off farm itu tidak keluar dari pasar dan harga. Kaitan dengan masalah pasar. Jadi 13 tahun yang lalu itu Pak Kadis, jagung di Kabupaten Dompu ini hanya untuk konsumsi saja. Ya konsumsi petani. Nah, dalam perjalanannya 13 tahun kemudian ya bisa Bapak-bapak lihat sendiri kaitan dengan pasar yang semakin terbuka, didukung juga oleh sarana prasarana. Ada sekitar sudah ada 7 gudang. Dan untuk dimaklumi Pak Kadis, pembangunan gudang ini hampir tidak pernah menggunakan dana APBD. Ini murni dari pihak swasta. Nah, begitu juga dari sisi harga. 13 tahun yang lalu itu masih segar dalam ingatan kami. Harga jagung ini hanya 500 sampai 750 per kilogram. Nah, 13 tahun kemudian, sekarang ini sudah sampai harga 4.900. Bahkan sudah mencapai angka 5.000. Nah ini Pak Kadis yang kami hormati, ini adalah kebanggaan bagi kami di Kabupaten Dompu kaitan dengan jagung ini. Nah itu sekitar cerita sukses kaitan, walaupun nanti secara detail akan kita ada testimoni, ada diskusi nanti Pak Kadis. Nah terlepas dari itu semua, itu pencapaian yang kami dapatkan itu sebenarnya kuncinya hanya ada 2 sebenarnya Pak Kadis. Kunci pertama adalah komitmen pemerintah daerah. Bicara kita di daerah yang topografis seperti ini, wilayah administratif yang tidak terlalu luas, otoritas komitmen pimpinan daerah itu mutlak. Nah kami beruntung 10 tahun kemarin komoditas unggulannya Pak Bupati yang periode 2 periode sebelumnya ada PIJAR Pak. Jadi akronim dari sapi, jagung, dan rumput laut. Nah kemudian 10 tahun Bupati baru lagi terpilih, beliau pun tetap fokus dengan jagungnya, dengan program unggulan Jara Pasaka, jagung, porang, sapi, ikan, dan padi. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya, dan ini yang kami terapkan di Dompu, adalah kami menerapkan pola gerakan. Jadi semua bergerak. Pada tahun 2010-2011 semua bergerak, mulai dari pihak Babinsa, Babin Kantipmas, pihak TNI Polri semua bergerak. Ya apalagi terutama rekan-rekan yang langsung terkait. Dan salah satu, dan bisa jadi ini yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain Pak Kadis, salah satu bukti komitmen pemerintah daerah adalah dengan memberikan biaya ONH bagi para penyuluh yang telah berprestasi kaitan dengan pengembangan jagung. Hampir 30 orang penyuluh yang sudah ada yang haji, ada yang umroh.
Nah, kemudian kami sangat berharap keluaran dari silaturahmi kita ini nanti kami membuka ruang secara terbuka kepada rekan-rekan untuk berdiskusi. Jadi itu yang bisa kami sampaikan Pak Kadis. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mendengarkan bersama sepatah kata dan perkenalan dari Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat yang terhormat Bapak Laurentius Halu SST. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Bapak Muhammad Sahroni, yang kami hormati Pak Sekretaris, Pak Babin, Pak Camat atau pejabat yang diwakili, yang saya banggakan, yang saya cintai, rekan-rekan penyuluh. Saya namanya disebut menyadari betul namanya bahwa sejak saya niat untuk saya ke sini, saya sudah mempertimbangkan bahwa pikiran saya ini sudah tentu mengganggu kesibukan dan rutinitas Pak Kadis dan seluruh jajaran. Tapi saya pikir-pikir juga Pak Kadis, kalau saya tidak paksakan diri saya, nanti saya ini tetap berjalan di tempat saya. Karena kalau kita mau melangkah satu langkah dari yang ada, tentu risiko kita harus ambil. Terutama risiko kita itu yang pertama diterima atau tidak. Yang kedua, kalau diterima pasti mengganggu kesibukan Pak Kadis dan seluruh jajaran. Untuk ini Pak Kadis, saya diingatkan oleh Pak Wakil Bupati sebelum saya datang, Pak Kadis, sampaikan permohonan maaf karena kamu punya perencanaan ke sana ini mengganggu Pak Kadis. Mohon maaf ini Pak Kadis ya. Maaf sekali ini karena ini yang ketiga kalinya Kabupaten Manggarai Barat ini berkunjung ke Ompong. Kalau ada 1 kali 2 kali jalan, maka 3, 4, 5 kali pasti akan berkesinambungan. Pak Kadis dan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman penyuluh yang saya hormati, memang cikal bakal wilayah ini sudah terlihat zaman itu. Kebetulan kalau saya membandingkan sedikit dengan NTT, terutama NTT Manggarai Barat, saya atau kami semua memang harus sampai kapanpun, kalau belum bisa berdiri sejajar dengan Dompu seperti hari ini, maka untuk ketiga dan keempat kalinya pasti masih berkelanjutan. Betul apa yang digambarkan oleh Pak Kadis, bahwa memang kita selalu berpikir tentang pembangunan pertanian dari 2 aspek, on farm dan off farm. Dan 2 aspek ini memang setelah saya cari di Manggarai Barat Pak Kadis, hanya satu saja aspek pada on farm itu, yaitu ketersediaan lahan. Karena kalau berbicara dari segi potensial, Manggarai Barat termasuk wilayah yang cukup berpotensi untuk dikembangkan, khusus pada komoditas tanaman jagung. Tetapi bagian aspek-aspek khusus daripada on farm itu juga perlu kita harus belajar lebih banyak. Termasuk mungkin pada sesi diskusi nanti teman-teman juga bisa menggali lebih banyak. Ya. Dengan situasi seperti ini saja kita sudah membayangkan
ketahanan ekonomi, ketahanan pangan itu sudah pasti sudah terjadi. Karena pekerjaan kita ini dua saja yang sangat mendasar. Bagaimana kita menjamin kontinuitas yang namanya ketahanan pangan harus terjaga, ketahanan ekonomi harus terjaga, dan itu ada di pundak Bapak dan Ibu penyuluh, termasuk saya dan Pak Kadis Pertanian Dompu. Itu kehadiran kita. Kalau di sini sekarang Pak Kadis, doa umatnya sudah mungkin sudah didengar sebagian besarnya, karena sudah mengenyangkan masyarakatnya. Tapi saya ini masih dikejar oleh masyarakat, Pak Kadis. Saya dengan penyuluh-penyuluh masih dikejar karena doa mereka belum terjawab dengan baik. Mudah-mudahan pertemuan kita yang ketiga kali ini, doa kita semakin dekat dengan Sang Pencipta, berkatnya semakin terbuka untuk kita. Kita diberikan senantiasa sehat, jasmani dan rohani. Tentu tidak kalah pentingnya sehat dalam memikirkan pembangunan daerah. Dalam pertemuan ini, dalam penyampaian saya Pak Kadis, ada hal yang tidak berkenan. Dari hati yang paling dalam, saya dan seluruh jajaran saya dan atas nama pemerintah daerah sekali lagi menyampaikan mohon maaf dan terima kasih banyak. Saya sudah diterima, kami semua sudah diterima dalam suasana keakraban dan penuh persaudaraan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat disilahkan untuk maju ke depan. Kabupaten Manggarai, Mas Manggarai Barat, kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu. Alhamdulillah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama dan kekuatan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Adada minan nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Keberhasilan program pemerintah Kabupaten Dompu, khususnya Dinas Pertanian dan Perkebunan, dengan komoditi unggulannya yaitu budidaya tanaman jagung, cukup menggema di Indonesia dan di luar negeri. Dan hal ini mendorong Kabupaten Manggarai Barat melakukan studi tiru di Kabupaten Dompu kita tercinta ini. Baiklah, berikut kita akan bersama-sama melakukan diskusi tentang keberhasilan budidaya jagung di Kabupaten Dompu, yang acara ini akan dipandu oleh Bapak Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu. PPL adalah Pak Wildan, namun kita dahulukan petani, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhasim. Dan nanti insya Allah Bapak Kepala Dinas pun akan memberikan masukan-masukan dan tambahan-tambahan terkait dengan kebijakan.
Pertemuan kita hari ini sangat bermakna. Perjalanan saya dari Labuan Bajo sampai pada di Dumpu hari ini dan sampai pada saat ini, lokasi kegiatan hari ini, inilah tujuan utama daripada kehadiran kami di Kabupaten Dumpu ini. Seperti yang saya sudah gambarkan bahwa memang apa yang terjadi di Dumpu hari ini memang belum pernah terjadi di Kabupaten Manggarai Barat. Karena itu maka saya ditugaskan oleh Bapak Bupati untuk hadir di sini. Hadir untuk melakukan studi tiru. Tiru itu, tiru apa yang sudah terjadi di Dumpu seperti yang kita lihat hari ini, untuk kita bisa replikasi di Manggarai Barat. Syukur-syukur kalau seluruhnya, seutuhnya saya bawa ke Manggarai Barat. Syukur. Tapi kalau tidak seutuhnya, mungkin sebagian daripada apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi yang sudah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Dumpu ini, itulah yang kita akan kembangkan di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi keberhasilan itu tentu diukur kesejahteraan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan. Itu harus terwujud. Karena itu pemerintah daerah dihadirkan dalam rangka untuk membela kepentingan petani. Karena petani itu adalah pelaku pembangunan yang seutuhnya, terutama pelaku pembangunan pertanian. Terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Dinas dan Pak Sekretaris dan seluruh jajaran, teman-teman media yang sudah memberikan spirit, yang telah membangun kolaborasi, sinergitas, sehingga pertemuan kita hari ini sangat-sangat bermakna. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.